Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Celis Lindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, Jalan Sidosremo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, baik, hari ini kita akan membahas tentang pinjaman online. Pemirsa, keadaan memang sulit. Dengan adanya COVID ini, banyak pengusaha yang tumbang sehingga banyak PHK. Sedangkan kebutuhan hidup terus saja bergulir, membuat orang kehabisan akal. Di media sosial ditawarkan pinjaman online dengan iming-iming bunga rendah, dengan iming-iming cepat prosesnya, dan Anda juga membutuhkan uang itu secara cepat dengan yang proses secara cepat. Tentunya kondisi keadaan yang Anda alami ini sudah dibaca oleh pengusaha-pengusaha rentenir. Orang-orang berduit sudah membaca kondisi Anda. Kondisi masyarakat dengan keadaan COVID ini sudah dibaca. Dan dia yakin dengan caranya ini bisa mendatangkan banyak keuntungan. Pemirsa, saya sebagai seorang ibu, seorang pengacara, saya mendengar, saya membaca, saya melihat ada beberapa orang, terutama di sini ada seorang warga Kabupaten Tulungagung yang berinisial GS, usia 38 tahun, ditemukan berlumuran darah dan dia sudah tidak bernyawa dengan bekas tusukan luka di dalam tubuhnya. Kemudian oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan otopsi terhadap jasad GS tersebut, dan hasilnya GS diyakini tewas karena bunuh diri dan bukan karena dibunuh. Namun ditemukan pemberitahuan tagihan hutang dari pinjaman online, dan saksi-saksi yang diperiksa juga membenarkan jika GS terlilit hutang di pinjaman online. Kenapa GS begitu panik dengan tagihan tersebut? Karena GS tidak bisa mengangsur pinjamannya. Karena pinjaman online ini menagihnya sangat luar biasa, dengan menteror dirinya, menteror keluarganya, menteror anak-anaknya, menteror orang-orang sekitarnya yang berada di web WA-nya, sehingga dia banyak dimusuhi banyak orang, dia dipermalukan, akhirnya dia depresi. Kenapa? Karena saja rentenir, dia menginginkan uang yang sangat banyak, keuntungan yang sangat banyak dari uang yang dikeluarkannya. Dan banyak juga pengusaha pinjaman online ini yang abal-abal. Bahkan ada juga yang mengatakan sudah dicatat di OJK agar masyarakat merasa nyaman bahwa perusahaan ini tidak mungkin seperti perusahaan pinjaman online lainnya. Karena merasa sudah dilindungi OJK katanya, maka keberadaannya menjadi legal. Akan tetapi apa jawaban OJK? OJK tidak pernah memberikan izin kepada pinjaman online. Karena apa?
Karena OJK hanya memberikan izin untuk perusahaan yang memiliki badan hukum. Contohnya perbankan, contohnya asuransi, dan beberapa koperasi. Banyak juga koperasi yang juga tidak terdaftar di OJK. Karena apa? Karena dalam prakteknya dia adalah seorang rentenir, bukan koperasi yang dimaksudkan oleh undang-undang membantu masyarakat untuk penyediaan dana, untuk mendistribusikan dana, bahkan membantu masyarakat dengan bentuk gotong royong. Akan tetapi koperasi itu dimiliki perorangan dengan pekerjaan sebenarnya adalah menjual uang dan membawa, menekankan, memperoleh keuntungan yang luar biasa banyaknya. Pemirsa, saat terlambat membayar tagihan atau belum mampu melunasi hutang karena bunga yang tinggi dan denda, maka berbagai macam teror, ancaman akan dilontarkan. Hingga hal-hal tak senonoh dilakukan kolektor terhadap nasabahnya. Tujuannya apa? Membuat takut. Tujuannya untuk apa? Membuat bingung. Bahkan ada yang berakhir mengenaskan. Bagaimana bila Anda sudah terlanjur terjebak utang di pinjaman online? Anda tidak perlu panik. Anda cukup pergi ke kantor polisi. Anda kumpulkan semua bukti teror, ancaman, intimidasi, atau pelecehan. Datangi kantor polisi terdekat. Buat laporan ke kantor polisi atau adukan ke situs resmi OJK. Dicatat, pelan-pelan saya akan dicatat ya, di https://konsumen.ojk.id.form pengaduan, atau melaporkan situs aduan konten ID melalui Twitter aduan konten. Pemirsa di rumah, pada pasal 310 KUHP mengatakan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4.500. Nah, penghinaan yang dilakukan oleh kolektor dapat dipidana dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan bisa tersiar dan dapat diketahui orang banyak. Perbuatan tersebut tak terbatas pada perbuatan yang dilarang hukum, artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan, dan ini pun ada pidananya. Berapa lama? Pidananya 5 tahun. Pemirsa di rumah, bukan berarti seorang pengusaha online, dalam artian pengusaha jasa keuangan online, dapat melakukan perbuatan seenaknya sendiri. Masyarakat akan dilindungi oleh negara dari tangan-tangan jahat dan rayuan-rayuan jahat Anda. Pemirsa di rumah, silakan Anda menghubungi saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta-Logom apabila Anda terjebak pinjaman online
dan mereka memberikan bunga dan denda yang sangat tinggi. Jangan khawatir, negara akan melindungi Anda dan Anda bisa melaporkan ke kantor polisi. Saya siap membantu Anda memberi solusi. Terima kasih, jumpa di lain kesempatan.